Halo para pemburu film, semoga kalian semua sehat. Kali ini Ngopi Santuy bakal bahas film horor yang baru saja dirilis tahun 2023 ini, di mana film ini akan menceritakan sebuah keluarga yang tak sengaja membangkitkan iblis yang terkurung dalam sebuah buku yang bernama Naturom Demonto. Film ini berjudul Evil Dead Rise. Baiklah, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan 3 orang remaja yang sedang berlibur di sebuah danau. Karena sedang sakit, temannya pun ditinggal di dalam kabin. Kita sebut saja wanita ini Anna. Karena khawatir, Anna pun bermaksud menemaninya sambil membacakan sebuah buku. Kemudian Anna dikagetkan oleh Jessica yang tiba-tiba terbangun dan membaca buku yang dipegang oleh Anna tanpa melihatnya. Lalu kemudian Jessica pun pingsan dan terjatuh ke lantai. Kembali pada Alex yang sedang asyik mencemari lingkungan. Betapa terkejutnya Alex saat melihat Jessica yang mulai bertingkah aneh. Kira-kira apa yang terjadi pada mereka? 1 hari sebelum insiden tersebut, kita dibawa ke seorang wanita bernama Beat. Dia berprofesi sebagai seorang pemandu karaoke di sebuah klub malam. Di scene lain, diperlihatkan seorang janda bernama Ellie dan ketiga anaknya bernama Bridget, Danny dan Casey. Di saat sedang bermain, tiba-tiba terdengar suara bel. Dan ternyata itu adalah Beat. Beat bermaksud untuk menginap, tetapi Ellie mengatakan kalau apartemen tersebut akan dihancurkan dalam waktu dekat ini. No, he believes paying child support equals co-parenting from afar. Tiba-tiba terjadi gempa bumi di apartemen tersebut, yang mengagetkan semua penghuni apartemen. Hey, Gabe. Akibat dari gempa tersebut, anak-anak yang baru saja membeli makanan pun terkejut saat melihat sebuah lubang yang ada di parkiran. What is it? There's a hole. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa dahulunya apartemen tersebut adalah sebuah bunker. Karena penasaran, Danny pun turun untuk memeriksanya. Setelah masuk, Danny pun menemukan sebuah buku yang aneh, dan tidak hanya itu, dia pun menemukan foto pastur dan beberapa piringan hitam di dalamnya. Hang on. Lalu Ellie yang panik pun meminta para penghuni apartemen untuk membantu mencari anak-anaknya. Kemudian anaknya muncul dari dalam lift dan mereka akhirnya bertemu. Singkat cerita, karena penasaran, Danny dan Bridget pun mencoba membuka buku tersebut. Just leave it, Dan. Namun secara tak sengaja dia pun tertusuk dan darahnya menetes ke buku tersebut dan buku tersebut pun terbuka. Bridget yang melihat banyak gambar-gambar mengerikan pun menyuruh Danny untuk segera membuang buku tersebut. You need to put it back right now. Namun karena masih penasaran, Danny pun menyalakan piringan hitam yang ia temukan. Lalu terdengar suara-suara aneh dalam rekaman tersebut.
Lalu Shin pun berpindah ke Ellie yang sedang turun ke bawah untuk membuang sampah. Kemudian tiba-tiba seperti ada sesuatu yang menuju apartemen tersebut. Ellie yang kebetulan ada di situ pun dirasuki oleh makhluk tersebut. Lalu Ellie yang sudah dirasuki pun mengatakan kalau di dalam mimpinya ia sangat ingin membunuh anak-anaknya. Mom? Dengan sedikit kesadaran, Ellie mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam tubuhnya. It's in me. Dan ia berpesan pada Beat agar jangan sampai makhluk yang ada dalam dirinya mengambil anak-anaknya. Don't let it take my babies. Lalu Ellie pun pingsan. Kemudian Gabriel berinisiatif agar mendoakan Ellie supaya makhluk yang ada di dalam tubuh Ellie bisa tenang di alamnya. May I pray unto her, O Lord? Lalu Gabriel menyuruh Beat untuk membawanya ke rumah sakit. Namun karena pintunya macet, Gabriel pun mencoba untuk menghancurkan pintu tersebut. Beat yang sedang menjaga Ellie pun dikagetkan oleh suara telepon yang tiba-tiba berbunyi. Hey, Bessie Boo. I'm burning alive. Kemudian Ellie pun bangun. Karena tubuhnya sangat panas, Beat pun memasukkannya ke dalam bak mandi. Kemudian Ellie pun keluar dan menyerang mereka. Naas Gabriel yang baru selesai membongkar pintu pun akhirnya menjadi korban. Wants to rot next. Eeny, meeny, miny! Beat yang melihat ada kesempatan pun berhasil kabur dan mengunci pintu. Terlihat banyak korban di luar yang menjadi mangsa dari keganasan makhluk tersebut. Lalu Danny pun menunjukkan buku yang ia temukan pada Beat. Dan ia mengatakan bahwa dirinya menyesal karena telah mengambil buku itu. Never should have stolen it. This isn't my fault. This is your fault! Lalu Bridget pun mulai merasakan ada keanehan pada tubuhnya. Richard? Kemudian Cassie yang sendirian pun menghampiri ibunya. Dan makhluk tersebut membujuk Cassie agar membukakan pintu. Ia mengatakan kalau saat ini dirinya sedang bersama ayahnya. Hey there, cutie pie. He came home to see us. Beruntung dengan cepat Beat dan Danny berhasil menyelamatkannya. Kemudian Bridget yang sudah terinfeksi makhluk tersebut pun bertingkah aneh, seolah-olah dirinya adalah kuda lumping. Lalu kemudian Bridget pun lepas kendali dan menyerang Cassie. Beruntung Cassie menusuk mulutnya menggunakan kepala boneka miliknya. Hey, Danny. And he will protect us, right? Cassie yang ketakutan pun mengatakan kalau apa yang dialami ibu dan kakaknya akan menimpa mereka juga. You know how to lie to kids. Namun Beat mengatakan ia tidak akan membiarkan semua hal itu terjadi. I'm not gonna let that happen. I promise. Danny pun mengikat tubuh Bridget untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi padanya. Kemudian Beat pun meminta rekaman tersebut. Dan dalam rekaman tersebut mengatakan bahwa buku itu tidak bisa dibakar maupun dihancurkan. I want to understand and communicate inside out. Pastor itu mengatakan satu-satunya pilihan mereka adalah dengan membakar tubuh orang yang dirasukinya. Singkat cerita, semua orang yang telah dibunuh makhluk tersebut dirasuki dan bergabung dengan tubuh Ellie, seperti yang ada di akhir gambar dalam buku tersebut. I'm sorry, Cassie. Beat akhirnya kabur dan makhluk itu pun terus mengejar mereka. Beat yang terdesak pun berusaha dimasukkan ke sebuah penggilingan oleh makhluk tersebut. Beruntung ada Cassie yang membantunya. Setelah ada kesempatan, Beat pun akhirnya berhasil membunuh makhluk tersebut. Kemudian ia pun berjanji akan menjaga Cassie seperti anaknya sendiri.
Sehari setelah kejadian tersebut, muncullah seorang wanita yang kita lihat ada di scene awal tadi. Ia dan teman-temannya berencana untuk pergi berlibur. Dan Jessica pun akhirnya dirasuki makhluk tersebut. Lalu film pun berakhir. Bagaimana menegangkan bukan? Berawal dari kecerobohan seorang bocah yang sok tahu, malah berujung membangkitkan iblis yang terkurung di dalam sebuah buku yang disebut Naturom Demonto. Mungkin sampai di sini pembahasan mengenai film ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe, agar channel ini semakin berkembang, dan saya pun makin bersemangat untuk membahas film-film terbaru dari Ngopi Santuy. Sekian dan terima kasih.